Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sepuh ID semuanya, hari ini kita akan melakukan siaran kembali terkait podcast. Pada malam hari ini saya ditemani oleh salah seorang mahasiswa yang sudah selesai studinya, jadi sudah bukan mahasiswa lagi, dengan Mas Ajis ya. Alhamdulillah kemarin itu sudah melakukan proses wisuda alias samen katanya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Ajis terkait tentang wisuda itu seperti apa rasanya wisuda di masa pandemi dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas dan kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan waktu kepada Mas Ajis untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan kesan-kesan terkait wisuda hari ini seperti apa. Silakan Mas Ajis untuk berkomentar, Mas Ajis. Baik, terima kasih kepada Kang Hendy selaku founder dari Sepuh ID dan Sepuh Podcast. Nama saya Ajis Sukriyadi yang alhamdulillah sudah selesai melakukan pendidikan S1 di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya di masa pandemi. Jadi perayaan wisudanya di masa pandemi. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat berat dan tetapi patut untuk disyukuri. Berat ketika memang perayaannya tidak semeriah yang sebelum-sebelumnya, dan bersyukur bisa selesai pendidikan S1 di Unsil Tasikmalaya. Kesan-kesannya mungkin bagi saya secara pribadi karena memang agak sedikit tidak suka keramaian gitu ya. Hikmat, santai, enjoy, relax, tapi tetap hikmat acaranya. Karena dari segi jarak kita ada batas yang lumayan jauh, 1 meter tiap-tiap peserta. Terus ya artinya ruangan yang biasanya maksimal sampai 1.000 gitu kan, atau 1.500 atau bahkan sampai 3.000 gitu biasanya. Ini diisi hanya 250 orang wisudawan. Ya, secara kesan sih mungkin yang lebih besarnya adalah bagaimana harapan dan cita-cita itu bisa diperlihatkan kepada orang tua yang menyaksikan dari jauh, dari depan gerbang, dari depan pintu gerbangnya, dan tidak melihat apa-apa, tetapi mungkin beliau melihat kegembiraan yang ada pada anaknya, yaitu saya, gitu kan. Ketika prosesi wisuda itu selesai dan menjadi satu kebanggaan keluarga bagi mereka karena satu-satunya yang bisa melaksanakan sekolah ke jenjang S1. Itu satu hal yang menurut saya kebahagiaan yang tak terhingga. Bagaimana menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi tulang punggung orang tua dalam kebahagiaan. Barangkali itu untuk pengantar Mas Hendy. Nanti kita bisa lanjut lagi berbincang mengenai bagaimana sih secara teknis dan lain sebagainya. Oke, saya kembalikan ke Mas Hendy. Siap, terima kasih untuk Mas Ajis. Ini menarik sekali ya Mas Ajis untuk wisuda kali ini, khususnya di kampus tercinta Universitas Siliwangi. Itu berapa kali diundur Mas Ajis terkait pelaksanaan wisuda hari ini? Untuk pengunduran pelaksanaan itu hampir, kalau nggak salah 3 kali ya. Pengunduran itu hampir 3 kali. Ketika bulan pertama bulan bulan April tidak jadi, terus ada kabar lagi bulan Agustus, ada kabar lagi bulan Oktober, ternyata jadinya bulan Agustus. Artinya ketika kita sudah persiapan bulan April itu lagi masa-masa pandemi corona yang sangat meningkat, akhirnya diundur. Persiapan orang tua yang jauh-jauh dari kampung akhirnya ya udah tidak jadi. Terus bulan
dengar lagi mau ganti bulan, ternyata tidak jadi lagi. Ya akhirnya orang tua tidak bisa sudah mempersiapkan, tidak jadi lagi. Dan ketika waktu bulan Agustus dikabari 1 minggu, dan orang tua ya mau tidak mau harus mempersiapkan lagi karena sudah saya larang untuk datang, tapi karena satu yang mereka inginkan, ingin menyaksikan anaknya, terlepas dia menyaksikan atau tidak gitu kan, yang penting ingin melihat anaknya wisuda. Barangkali itu sih lumayan sih, jadi agak kebingungan juga ke peserta wisudawan yang lain juga sih. Tapi syukurnya kita bisa melaksanakan wisuda secara daring. Kita bisa melaksanakan wisuda secara daring, ya walaupun tidak semeriah yang biasanya gitu. Jadi Mas Ajis, dalam proses pelaksanaannya itu melibatkan banyak orang atau tidak? Ataukah misalnya kan gini, kalau wisuda itu kan biasanya banyak itu seperti pasar tumpah gitu ya? Iya. Nah kalau ini gimana sekarang konsepnya? Ini konsepnya menurut saya jauh dari keramaian, ya, bahkan tidak ramai sama sekali, sama seperti biasanya, sepi aja. Karena memang mahasiswa tidak ada yang tidak ada perkuliahan. Yang pertama itu, yang kedua yang diperbolehkan masuk itu hanya wisudawan. Artinya yang mengantar wisudawan itu hanya diperbolehkan sampai pintu gerbang. Jadi untuk saat ada di Unisil itu ada 3 sesi, ada 3 hari. Ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk hari pertama itu jumlahnya itu sekitar 200 lebih lah, enggak sampai ke 280, enggak, antara 250-an. Artinya gedung Mandala yang kita punya dengan kapasitas yang besar itu diisi hanya 250 orang, ya dengan jarak 1 meter tiap kursinya, yaitu sangat longgar sekali. Ya semacam kayak UTBK, mungkin semacam kayak gitulah, atau semacam kayak tes UAS. UAS di Unsil itu kalau di Mandala kayak seperti itulah. Begitu sih. Jadi benar-benar intinya sepi lah. Benar-benar sepi ya? Iya. Nggak gini, biasanya kan ramai itu ada acara hiburan di fakultas, itu nggak ada sekarang? Tidak ada sama sekali. Tidak ada bahasanya, tidak ada pengjajah wisuda, tidak ada. Jadi bahkan foto studio foto-foto itu yang banyak biasanya kan ada juga, itu tidak ada. Hanya ada di luar, itu ada juga hanya beberapa. Sedikit sekali. Benar-benar hikmat karena kita dijaga oleh Satgas Covid, gugus tugas Covid. Itu dari instansi Satgas itu sangat ketat sekali. Bahkan ketika kita selesai terus berfoto pun kita ya ditegur lah untuk tidak melakukan keramaian di depan Mandala, untuk bisa di luar aja kalau mau, karena itu sudah bukan tanggung jawab dari kampus. Kalau masih di dalam tanggung jawab kampus, jadi banyak yang ditegur gitu. Menjadi intinya wisuda hari ini benar-benar hanya wisudawan dan wisudawati yang hadir gitu ya Mas di ruangan itu. Iya, jadi benar-benar kalau biasanya kan kita wisuda itu ada dari si gedung itu di sampingnya ditambah juga ada penambahan tempat untuk orang tua masuk. Biasanya kan orang tua masuk, wisudawannya di dalam. Sekarang mah full hanya ada wisudawan yang di dalam. Orang tua tidak boleh ke kampus gitu. Ya, seperti itu. Sepertinya menurut Mas Ajis efektif mana dengan wisuda kalau kita perbandingkan dengan wisuda di kemarin-kemarin Mas Ajis? Ya menurut saya tergantung persepsi seseorang dalam menyikapi perayaan. Artinya ini perayaan yang seumur hidup sekali dalam sarjana mungkin itu ya. Ya ada yang menganggap ini sebagai satu kemeriahan yang tidak meriah, ada yang menganggap ini satu kemeriahan yang cukup meriah, ada yang menganggap ini kemeriahan yang meriah.
mengapa yang tidak meriah itu? Karena biasanya di kebiasaan budaya di kita itu sampai ramai sekali, bahkan seperti pasar tumpah dan ada bulldozer itu kan, ada lagi yang pakai apalagi yang arak dan lain sebagainya, banyak sekali. Ada perayaan-perayaan di tiap fakultasnya masing-masing, ramai sekali biasanya seperti itu, dan ini langsung seketika itu sepi gitu. Itu ada juga yang cukup itu yang beranggapan mungkin karena rasa senang bahwa Unsil itu mengadakan secara daring, tidak secara online gitu kan. Itu artinya minimal ya 30% merasakan wisuda. Dan yang merasa cukup itu saya merasa senang karena pertama lebih singkat waktu, yang kedua kita lebih leluasa, enak gitu kan, lebih leluasa, dan khidmat tetap itu yang saya rasakan itu, dan nilainya tetap tidak keluar dari makna wisuda itu kan, tidak keluar dari makna itu. Yang penting wisuda itu ya kitanya, bukan orang lain itu kan yang ramai. Bagi saya sih itu, karena ramai atau tidak ramai sama saja, toh yang wisudanya adalah saya, bukan orang lain gitu. Yang memeriah itu kan hanya yang meriah itu hanya kenapa jadi meriah itu karena orang lain yang tumpah ruahnya orang lain selain orang wisuda begitu. Bagi saya yang penting makna wisudanya itu tidak hilang ketika memang dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh memaksakan gitu. Seperti itu. Ya, nih Mas Ajis, berbicara makna wisuda, apa sih mohon maaf ya, Mas Ajis itu memaknai wisuda itu seperti apa, atau apa makna wisuda bagi Mas Ajis sendiri, Mas Ajis? Bagi saya sih, selain dari perayaan pelepasan kita keluar dari pendidikan S1 atau masa perkuliahan yang sudah selesai di S1, di sana ada tanggung jawab yang ternyata gelar itu diatur di sana untuk disematkan dalam nama seseorang yang diwisuda. Artinya punya tanggung jawab besar untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dengan jurusannya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Jadi di sana tidak semata-mata hanya perayaan, tetapi saya mengutip kalimat dari rektor yang kalimat terakhirnya berpesan bahwa mencari ilmu adalah hijrah, mencari ilmu adalah jihad ya. Mohon maaf, mencari ilmu adalah jihad. Nah, ini yang harus kita maknai. Artinya ketika kita mencari ilmu, kita sedang berjihad, kita sedang melawan entah itu kebodohan diri kita sendiri atau melawan kemungkaran yang ada di dunia ini. Artinya itu yang menjadi tanggung jawab kita itu kan dibuka, diserahkan kepada masyarakat oleh rektor itu, oleh dosen-dosen kita untuk bisa memberikan manfaat. Nah, itu nilai yang harus kita emban sebagai sarjana, itu kan, karena di sana yang sudah 5 tahun lebih, mungkin ada yang 5 tahun lebih kita dididik, itu kan, artinya kita ditempa itu secara kepribadian, secara pengetahuan, secara skill, secara sosial, maka kita yang terbaik kepada masyarakat. Bagi saya sih itu yang sangat bermakna dalam makna wisuda. Artinya kita sudah lepas dari S1, tanggung jawabnya adalah bagaimana kau bisa bermanfaat di masyarakat. Itu tergantung kepada jihadnya kamu, diri kamu sendiri di masyarakat. Seperti itu, Mas Hendy. Mantap sekali, ini benar-benar memaknai gitu ya. Tadi saya mendengar bahwa wisuda itu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama bahwa bukan hanya seremoni belaka ya Mas Ajis. Iya. Bahwa ada nilai makna tersirat ataupun tersurat, sehingga itu menjadi beban moral bagi kita yang sudah diwisuda pada khususnya. Berarti sekarang sudah sah dong Mas Ajis menggunakan bahwa Ajis Sukriyadi SPD ya, sah? Iya, ternyata itu memang sudah disematkan, harus di masyarakat itu gelar itu harus disematkan berdasarkan aturannya yang sudah
disampaikan oleh rektor, ternyata harus, ternyata itu sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyadarkan kita kepada masyarakat bahwa saya mendapatkan gelar artinya saya harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat sesuai dengan apa yang saya kuasai dan saya bisa. Iya. Nah, Mas Ajis, sekilas tentang proses wisuda kemarin. Hal yang paling Mas Ajis ingat dari proses wisuda kemarin apa? Yang menjadi, pokoknya Mas Ajis gak akan lupa itu proses wisuda apa? Kira-kira Mas Ajis? Proses wisuda yang saya tidak akan lupa, mungkin ini proses wisuda yang berbeda dari yang lain karena berada di masa pandemi dengan secara teknis lebih baik dari sebelumnya menurut saya, karena sebelumnya contoh sederhana kecilnya adalah sebelumnya biasanya pakai banner dan lain, ini bisa ditayangkan secara live IG, live YouTube, terus kualitas di panggung itu ada layar besar, jadi ya menarik lah bagi saya. Biasanya kan hanya pakai proyektor gitu kan, jadul banget itu. Ini agak modern, makanya saya bilang ini sangat menarik khidmat dan ya ada kemajuan lah gitu. Ini yang saya teringatnya itu. Barangkali itu sih kalau di dalam teknik di wisuda di dalam. Kalau di luar ya mungkin orang tua sih yang paling berjasa bagi saya. Ya, ini pandangan orang tua nih. Kan orang tua itu selalu ingin melihat anaknya wisuda gitu ya. Gimana tanggapan orang tua Mas Adi? Tanggapan orang tua ya mereka beranggapan bahwa wisuda itu ya bukan melihat perayaannya, tapi saya bisa melihat anak saya itu ternyata selesai di Universitas Siliwangi. Jadi selama 5 tahun belum pernah melihat kampus dan sekarang bisa melihat walaupun di depan gerbang dari jarak jauh gitu kan. Tetapi mereka merasa bangganya ya anak saya selesai di Unsil. Oke, jadi nggak menganggap pesantren lagi? Ya takutnya gini, kenapa waktu ditelepon saya sama orang tua gitu kan, gak usah kesini, gak apa-apa, gak datang juga, toh orang tua tidak bisa melihat secara langsung, bahkan tidak tahu prosesnya seperti apa, tidak terdengar gitu kan, karena ya hanya di dalam dan jarak itu jauh sekali. Ya kata orang tua anggapannya saya cuma ingin tahu kampus Ajis itu seperti apa, ya wisuda itu seperti apa, walaupun dari jarak yang jauh. Ya saya beranggapan bahwa ya udahlah gak apa-apa. Takutnya saya disangka selama 5 tahun di Tasik itu sekolah diniyah itu bukan wisuda, makanya ya udahlah saya gak apa-apa ikhlaskan untuk ke Tasik walaupun tidak tahu prosesnya seperti apa. Takutnya disangka saya sekolah diniyah gitu. Ya. Berarti wisuda hari ini tuh ya semua orang artinya sudah memaklumi bahwa di suasana seperti ini gitu. Jadi udah paham betul gitu ya Mas Ajis. Iya, paham betul karena ini kata dari pihak panitianya bahwa yang daring itu Unsil pertama di seluruh Indonesia merayakan wisuda secara daring, karena ya kampus-kampus lain itu online. Kita melaksanakan secara daring dan kita menyadari bahwa kalau misalnya satu kegiatan gagal, yang 3 hari itu satu kegiatan gagal, maka selanjutnya akan gagal juga. Tetapi secara keseluruhan sih semua baik dan lancar dan ya mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi ya, yang penting kita tidak seperti teman-teman kita yang melaksanakan secara online. Minimal kita kebanggaannya walaupun dalam masa pandemi kita bisa wisuda secara daring. Begitu. Ini di akhir segmen kita di perbincangan malam hari ini Mas Ajis. Mas Ajis bisa memberikan saran dan masukan kepada kawan-kawan yang khususnya nih yang belum diwisuda, jadi jangan sampai takut, jangan sampai ingin meriah-meriah dan lain sebagainya. Coba sampaikan apa yang sebenarnya terjadi itu tidak terlalu karena banyak kan sepertinya
banyak sekali isu-isu miring bahwa kalau masa wisudanya online, masa seperti ini. Toh ternyata Mas Ajis itu sudah selesai dan wisudanya secara langsung juga gitu. Nih, biar orang-orang tidak gagal paham, Mas Ajis bisa memberikan arahan dan yang dirasakan oleh Mas Ajis. Ya, ini bukan semacam arahan, tetapi ini hanya introspeksi pada diri sendiri bahwa dalam perayaan apapun, cobalah kita melihat nilai yang terkandung dalam perayaan tersebut. Artinya kita harus bisa melihat sisi lain dari sebuah perayaan. Karena perayaan yang baik adalah perayaan yang sampai kepada pelaksanaan karya. Artinya kepada hasil dari perayaan itu kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena maknanya wisuda itu berarti melepas secara resmi untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, membawa nama baik Unsil dan membawa nama diri sendiri. Terlepas dari wisudanya mau daring atau mau online gitu kan. Cobalah memahami nilainya. Karena di sana ada nilai keluarga, nilai kekeluargaan gitu kan. Yang menyadari betul perjuangan itu kan dari orang tua, dari si wisudawannya juga gitu, untuk melihat kembali perjuangan orang tua sampai bisa wisuda selesai gitu kan, melihat kembali kepada diri sampai kita memahami bahwa ternyata kita sudah sampai kepada waktunya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nilai-nilai itulah yang harus kita pahami. Bukan hanya sebatas perayaan bisa say halo dengan teman, bisa ketemu dengan teman, bisa mendapatkan kado atau dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita dibukakan pintu untuk melangkah ke depan dengan membawa nama baik diri sendiri dan kampus untuk memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Barangkali itu, Pak Hendy. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Ajis atas malam hari ini, atas nilai yang disampaikan terkait program wisuda yang baru saja diselenggarakan di kampus tercinta kita ya Mas Ajis. Mungkin itu pembahasan obrolan santuy kita di malam hari ini Mas Ajis, sekaligus kita kembali mengudara. Saya mungkin ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa, sahabat Sepuh Podcast semuanya. Ada kata hikmah yang perlu kita maknai untuk malam hari ini, bahwasanya perayaan yang sesungguhnya adalah yaitu perayaan yang dilakukan setelah nantinya kita terjun kepada masyarakat menjadi sebuah karya nyata di masyarakat. Nah, itu mungkin kata hikmah yang sangat mendalam yang perlu kita amanai, yang perlu kita resapi. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya telah mendengarkan Sepuh Podcast, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah dan nanti akan berlanjut lagi ya Mas Ajis tentang pembahasan yang lainnya. Silahkan Mas Ajis untuk pamit undur diri kepada kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang stay tune di Sepuh Podcast. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bisa memberikan nilai-nilai yang bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah perbincangan obrolan santuy kita malam hari ini. Nantikan siaran Sepuh Podcast selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan terkait filsafat, sejarah, sastra, tulis menulis, dan obrolan santuy lainnya. Terima kasih telah mendengarkan Sepuh Podcast, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.